Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Teduh Pagi yang terkasih. Sungguh bersyukur kita boleh bertemu pada pagi hari ini lewat Teduh Pagi. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita mendengarkan akan firman Tuhan untuk menuntun setiap langkah kita pada hari ini. Mari kita bersaat teduh dengan menyanyikan pujian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama bacaan dari Rut 7 ayat 17, di mana tema renungan pada hari ini adalah belajar setia dan rela berkorban. Mari sebelumnya kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan untuk memberikan hikmat kepada setiap kita sehingga kita boleh mengerti akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini atas segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan yang Kau berikan pada setiap kami. Kami juga mohon ya Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami, karena seringkali kami mengecewakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau Tuhan untuk mendengarkan akan suara-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu,
untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh senantiasa menyatakan terang-Mu. Pimpin kami, baik kami yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkan akan sabda-Mu ya Tuhan, supaya kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan dari Rut 7 ayat 17. Rut 7 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terajung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama pada pagi hari. Semoga senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Dari bacaan yang kita baca bersama, yaitu kitab Rut, kita akan belajar dari iman Rut yang dinyatakan dalam sikap setia dan rela berkorban. Rut adalah tokoh dalam Perjanjian Lama yang ditulis dalam sebuah kitab dengan judul yang sama, yaitu kitab Rut. Rut merupakan perempuan keturunan Moab, menantu dari Elimelek dan Naomi, pasangan suami istri dari bangsa Israel dan dari daerah Efrata Bethlehem yang kemudian tinggal di daerah Moab karena terjadi kelaparan di daerah Bethlehem. Rut merupakan istri dari Mahlon yang kemudian setelah ayah mertua dan suaminya meninggal, Rut mengikuti Naomi kembali ke bangsa Israel. Jemaat yang terkasih, ketika saya membaca dan merenungkan akan bacaan ini, saya merenungkan kenapa ya kok Rut sedemikian tidak mau meninggalkan Naomi seperti Orpa, tetapi dia justru setia mengikuti Naomi. Bahkan di dalam keadaan yang menderita pun dia tetap setia mengikuti Naomi. Mari kita belajar bersama
dari Rut ini ya. Dalam bacaan Rut 1 ayat 16, di situ Naomi mendesak pada Rut untuk pulang ke negerinya, jangan mengikuti Naomi. Tetapi bahkan Rut menyatakan janjinya bahwa jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Bahkan dikatakan di situ, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Meskipun Rut adalah seorang perempuan Moab, namun Rut tetap menunjukkan kesetiaannya untuk menyembah Allah Israel meskipun suaminya sudah meninggal. Alasan Rut tetap mengikuti mertua perempuannya bukan semata-mata karena kebaikan Naomi, namun iman Rut kepada Allah Naomi itulah yang membuat Rut mantap untuk mengikuti Naomi kembali ke daerah Israel, seperti perkataannya kepada Naomi, Allahmu lah Allahku. Iman Rut bertumbuh ketika dia menjadi menantu Naomi. Rut belajar mengenal Tuhan dan akhirnya percaya kepada Tuhan, sehingga Rut setia dan mau mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Kesetiaan seseorang biasanya diuji oleh situasi dan kondisi. Tidak jarang kesetiaan seseorang berubah seiring dengan berubahnya situasi dan kondisi, apalagi keadaan menjadi buruk atau negatif. Tetapi Rut tetap menunjukkan kesetiaannya sekalipun dalam keadaan menderita, karena Rut telah merasakan betapa Tuhan Allahnya Naomi itu adalah Tuhan Allah yang penuh kasih. Keadaan yang dialami Naomi adalah keadaan yang pahit dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dia beserta suaminya pergi ke Moab untuk menghindari kelaparan. Namun justru di sana Naomi kehilangan suami, bahkan kedua anak laki-lakinya. Dalam keadaan terpuruk semacam itu, Naomi ingin kembali ke Israel dan meminta menantunya yaitu Rut dan Orpa untuk kembali ke rumah orang tua mereka dan tidak perlu mengikuti Naomi. Tetapi Rut tetap setia mengikuti Naomi. Kemudian yang kedua, selain Rut itu setia, Rut itu rela berkorban. Karena dia mengenal kasih Tuhan, dia setia, maka dia rela berkorban. Di situ kita melihat bahwa wujud iman Rut itu terlihat nyata dari sikapnya yang mau rela berkorban memungut jelai-jelai yang jatuh di ladang yang dimiliki oleh seorang yang bernama Boas. Ketika Rut dan Naomi kembali ke Bethlehem, mereka tidak mempunyai harta apa-apa lagi. Mereka sangat miskin, sehingga mereka diizinkan, orang asing atau orang miskin itu diizinkan untuk memungut jelai-jelai yang tercecer, yang jatuh di ladang milik seseorangnya. Saat itu adalah ladang milik Boas. Dalam keadaan seperti itulah dikatakan bahwa Rut mengambil keputusan untuk bekerja memungut jelai di ladang milik Boas. Bahkan dia rela bekerja dari pagi tanpa berhenti. Dia bekerja tanpa mengenal lelah. Dia rela berkorban untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri dan mertua perempuannya yaitu Naomi yang sudah tua. Sikap inilah yang kemudian membawanya mendapatkan belas kasihan dari Boas, sang pemilik ladang tersebut. Itu dikatakan dalam Rut 2 ayat 7. Dikatakan di situ, tadi Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Kemudian kita melihat bahwa Rut yang setia dan yang rela berkorban itu, Tuhan melihat kesungguhan iman daripada Rut itu, sehingga Tuhan mengasihi Rut dan
memberikan rencana yang indah dalam kehidupan Rut. Dikatakan di sini bahwa akhir kisah hidup Rut adalah suatu yang tidak pernah Rut pikirkan, bahkan dibayangkan sebelumnya. Sikap Rut yang setia dan rela berkorban membuat dia mengalami sesuatu yang besar. Rut akhirnya menikah dengan Boas pemilik ladang dan memperoleh anak laki-laki bernama Obed. Tidak berhenti di situ saja, karena kemudian Obed memperanakan Isai yang adalah ayah Daud. Dengan kata lain, Obed adalah kakek Daud. Jadi dari Rut inilah garis keturunan Daud, seorang raja besar di Israel. Bahkan dari keturunan Daud inilah Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia. Dengan kata lain, Rut termasuk dalam bagian rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Sebab dari keturunannya Yesus Kristus juru selamat dunia dilahirkan. Seperti yang dikatakan dalam Rut 4 ayat 14-17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jemaat yang terkasih, dari bacaan kita hari ini, kita belajar dari sikap Rut yang tetap setia dan rela berkorban, yang membawanya ke dalam rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupannya. Rencana yang tidak pernah ada di dalam pikirannya. Sebab yang Rut tahu bahwa dia ingin tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi mertuanya, sehingga dia rela berkorban. Namun hal ini membuat Tuhan memilihnya untuk masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Percayalah bahwa kesetiaan dan sikap rela berkorban yang didasari iman kepada Tuhan akan membuat hidup kita tetap dalam rencana Tuhan yang indah. Seperti kita juga belajar melalui sikap Yusuf yang rendah hati, yang mau memaafkan saudara-saudaranya, membawanya dia pada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupannya. Juga Abraham yang bersedia untuk taat dan setia meskipun dia tidak tahu negeri yang dia tuju, tetapi dia belajar taat dan tetap setia sehingga dia juga masuk di dalam rencana Tuhan yang indah. Mari jemaat yang terkasih, mari kita belajar untuk tetap setia seperti Rut dalam segala keadaan. Kita tetap setia kepada Tuhan, rela berkorban sehingga kita masuk di dalam rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rencanamu Tuhan di
Sahabat-sahabat Teduh Pagi, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita menaikkan beberapa pokok doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh bersekutu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar dari Ruth yang tetap setia dalam segala keadaan, rela berkorban. Bimbing kami ya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami juga menyatakan iman kami seperti Ruth. Kami senantiasa belajar untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga dalam setiap keadaan kami menyatakan iman kami untuk setia kepada-Mu. Bapa Surgawi, kami saat ini berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menyertai di dalam kehidupan mereka masing-masing, supaya mereka terus diberi kesehatan, mereka terus semangat dalam beraktivitas dan menyerahkan kehidupan mereka hanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Biar mereka tetap bersyukur dan bersukacita di dalam kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk pendeta konsulen di GKI Kayungsari, Bapak Pendeta Andreas Catur. Tuhan berkati di dalam segala pelayanan beliau, berkati di dalam kesehatan ya Tuhan, dan di dalam kehidupan keluarga ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Kami juga berdoa untuk para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Kayungsari, supaya mereka juga dapat saling melayani, saling mengasihi ya Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur ya Bapa. Kami saat ini juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan kebaktian di tahun 2022 di GKI Kayungsari yang masih diadakan baik secara onsite maupun online. Tuhan berkati supaya kami masing-masing rindu ya Tuhan untuk hadir secara ragawi. Kami boleh berjumpa dengan saudara seiman kami. Kami boleh bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta di GKI Kayungsari. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat ya Tuhan kepada tim pemanggilan pendeta ataupun majelis jemaat, supaya hanya hikmat Tuhan yang menolong dan menyertai, sehingga kami boleh mendapatkan pendeta yang sesuai dengan kebutuhan di jemaat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai. Kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja, dalam hal ini legalitas di tempat ini ya Tuhan, di gedung serbaguna ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pemerintah dalam menangani pandemi virus corona ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keadaan yang sudah semakin membaik, tetapi biarlah kami belajar untuk tetap waspada, tidak memandang ringan, tetapi kami tetap menjaga kesehatan kami. Tuhan berkati segala kebijakan pemerintah berkaitan dengan pandemi ini, berkati pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Kiranya Tuhan yang menyertai ya Bapa. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja Kayungsari, supaya kami pun dapat menyatakan terang-Mu ya Tuhan. Kami boleh membagikan berkat dan damai sukacita di sekitar masyarakat Kayungsari ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati baik kota Surabaya maupun bangsa dan negara kami, supaya damai sejahtera-Mu juga tercipta ya Tuhan, dan bangsa kami boleh menjadi berkat bagi seluruh dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudara Andre, untuk Ibu Magdalena dalam pemulihannya, Bapak Yonatan Istiwibowo juga di dalam pemulihannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Robert Sidarta yang menjalani pengobatan. Kiranya Tuhan yang menyertai di dalam segala prosesnya ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan ya Bapak dalam menjalani pengobatan ini, sehingga boleh dipulihkan ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk Bapak Ibu yang usia lanjut dan sakit, untuk Ibu Susana Indrawati, untuk Ibu Nani S. Johansen, untuk Ibu Willy Mantiri, untuk Ibu Sumarmiati, untuk Ibu Pariah Sutiwo. Kami berdoa untuk Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Ibu Sri Gemi, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Matius, ataupun mungkin ada Bapak Ibu yang kami belum sebut namanya. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberikan kesehatan pemulihan kepada mereka ya Tuhan.
Kami saat ini juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk saudara Revel O. Ellison Atma Rumeksa, saudara Sanfred G. Ellison Atma Rumeksa, juga saudara Cleo Vilo Harseldi Imanto, dan juga Ibu Gabriela Sri Kristiawati. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam karya layanan mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Kiranya Tuhan yang menyertai sehingga mereka pulih juga semakin bertumbuh iman mereka dalam pengenalan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam pemeliharaan. Biarlah kami terus menyatakan terang-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.